mandiang bengkel si Parling, mandiang bengkel si Parling isi madono. Oh, kita masabungan dito. Sabungan deh. Ite Sumbatu deh, Sumbatu deh perbatasan atau Indo dia, Indo masjid na isinan, masjid Abdul. Perbatasan. Anggo abang dia di Cungrapon. Di PLN ni. PLN. Kalau kita ni dia doon Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Bapak Ibu jemaah salat subuh dan jemaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga sampai pada subuh yang mulia ini kita masih sehat walafiat. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara di subuh ini, dan Allah masih memperkenankan kita untuk beribadah kepada Allah melalui sholat subuh yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan semua ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, supaya kita selamat dalam menjalani liku-liku kehidupan ini dan selamat nanti dalam kehidupan kita di akhirat. Bapak Ibu jemaah sekalian, pada subuh ini kita akan mencoba mentadabbur firman Allah yang ada dalam surat Al-Furqan. Kita mulai dari ayat 63. Ayat ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat ibadur rahman atau hamba Allah itu. Istilah atau sebutan hamba Allah itu adalah merupakan istilah yang sangat akrab dengan pendengaran kita. Hamba Allah. Dan sering kata hamba Allah ini digunakan orang untuk menutupi identitasnya. Misalnya kalau dia menyumbang supaya jangan tahu dari hamba Allah. Sering dalam majelis ada pertanyaan tertulis supaya tidak tahu orang siapa yang bertanya itu hamba Allah. Jadi kecenderungan penggunaan hamba Allah itu kita lihat adalah untuk menutupi identitasnya. Berimpak
dari hamba Allah, mungkin termasuk untuk menghindari riya. Tapi ada juga saya tonton di YouTube, dia menggunakan hamba Allah supaya jangan tahu orang, tapi terlihat juga rianya. Akhirnya ketahuan juga orang. Dalam sebuah acara ada pengumpulan infak. Setelah terkumpul, dibacakanlah ini satu persatu nama yang berinfak itu. Si Polan 100.000, si Anu 500.000, si Anu 700.000. Disebutkanlah. Adalah seorang bapak-bapak, dia bilanglah, berbisik-bisiklah dia sama kawannya, ngapainlah disebut-sebut namanya, nampak kali rianya, katanya. Nggak usahlah disebut-sebut namanya. Kalau kita ikhlas berimpak itu. Begitulah komentarnya sama kawan di sampingnya. Semangat tidak lama kemudian dibacakan panitia inilah, dari hamba Allah 1 juta. Itu baru saya, katanya, baru dibilangnya sama yang sampingnya. Itu baru saya, katanya. Itu baru saya, katanya, sama orang yang di sampingnya. Padahal tadi ngapainlah disebut-sebut namanya, bertahu orang ria. Tahu tiba gilirannya dia hamba Allah 1 juta. Nah, itu baru saya, itu baru benar, katanya. Dia tahu juga dia orang dia. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kita melihat dalam keseharian kita, orang menggunakan istilah atau sebutan hamba Allah ini untuk menghilangkan identitas. Nah, tidak masalah sebenarnya. Cuman persoalannya sekarang adalah, sudahkah betul kita yang menamakan diri kita hamba Allah itu? Manung betul kita sebagai hamba Allah, makanya kita pede kali menyebutkan hamba Allah. Dari hamba Allah. Sudahkah benar kita ini hamba Allah menurut ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran? Bagaimana sifat-sifat hamba Allah ini sehingga kita patut menyebutkan diri kita sebagai hamba Allah? Mari kita kaji firman Allah yang ada di surat Al-Furqan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Antara lain sifat-sifat hamba Allah itu, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Jadi hamba Allah itu salah satu karakteristiknya, sifatnya, ciri-cirinya, kata Allah, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu mereka berjalan di atas bumi ini dengan tawadu, dengan rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Jadi sifat hamba Allah itu adalah tawadu, rendah hatinya, tidak angkuh, tidak sombong. Jadi kalau dia mengintrospeksi dirinya tapi dia masih merasa ada sifat-sifat kesombongan pada dirinya, jangan sebut dirinya hamba Allah. Sebab hamba Allah itu tidak memiliki sifat kesombongan. Anggo sombong dope harani kekayaan nia, sombong dope harani jabatan nia, sombong dope harani harajaun nia, dia bukan hamba Allah yang sebenarnya.
Ibadur Rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas bumi Allah ini dengan merendah, dengan tawadhu. Karena para hamba Allah itu menyadari betul bahwa tidak ada yang patut disombongkan dalam hidup ini. Apa rupanya yang patut kita sombongkan? Dulu kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan besok kita pulang pun tidak membawa apa-apa. Bahkan belum lagi pulang kita sudah mulai satu persatu dicopoti Allah dari kita. Mana rupamu yang cantik yang dulu itu? Nah, pada mati bayi tarik Tuhan. Mana tenagamu yang kuat kekar dulu itu? Makanya sekarang perlahan-lahan dicabuti Allah, ditarik Allah dari kita. Dulu kita kuat, memikul kuat. Manusia tidak sadar ini, tidak dibacanya ini. Begitulah Allah mengajari kita. Ketika tenaga genggaman kita semakin tidak kuat lagi, seolah-olah Allah mengajari kita, mulailah berpikir melepaskan menggenggam dunia ini. Pikirkanlah untuk menggenggam akhirat itu. Karena dunia ini tidak lama lagi. Ini kasihan kita terkadang melihat saudara-saudara kita itu. Sudah lanjut usianya, tapi masih memikirkan dunia ini lagi terus, belum dipikirkannya amal ibadahnya. Allah buat mata kita yang dulu terang, sekarang mulai berangsur-angsur kabur. Itu Allah mengajari kita. Yang perlu kita cerahkan sekarang adalah mata hati kita. Bagaimana mata hati kita ini lebih terang, sehingga dekat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Mulai satu-satu dicopoti Allah, gigi kita mulai berguguran. Ini Allah mengajari kita, bukan cuma gigi yang gugur, nanti kita semua akan gugur semua. Allah buat perubahan dalam tubuh kita, rambut kita mulai memutih. Itu Allah mengajari kita, nanti satu saat sekujur tubuh kita yang akan dibalut Allah dengan yang putih. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Makanya Allah bilang, wala tus'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu kata Allah dalam surat Luqman itu. Jadi hamba Allah itu salah satu sifatnya tawadhu, rendah hatinya, tidak sombong. Apapun yang dia miliki dalam hidup ini tidak membuatnya sombong. Allazina yamsuna 'alal ardi hauna. Ini maksudnya ini bukan sekedar berjalan kita dengan membusungkan dada, dengan sombong gaya yang sembuhkan. Termasuk diantaranya, jangan berkendaraan dengan cara yang sombong. Ini kalau kita lihat manusia-manusia yang berkendaraan di jalan raya ini, sombong-sombongnya luar biasa. Rohnya jalan nyopungnya masa ada ya. Belum lagi tekanan knalpot bolongnya, bising orang semua. Itu kesombongan semua itu. Sikap-sikap yang seperti itu menjauhkan dia dari ciri-ciri sebagai hamba Allah. Ibadur Rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Nah, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Syukurlah kalau kita kaya, tapi bukan sombong.
Bersyukurlah kalau bisa beli kendaraan itu beratus juta miliaran, bersyukurlah. Tapi jangan itu membuat kita sombong. Rason dia pemahal ni kendaraannya laki ngo akhir nawi datuk kenai. Nana dong manusia mati diantar kendaraan Fortunernya, Pajeronya, Pataruya tu yang lahatan nadong kuida. Ya. Udah banyak orang yang kaya-kaya itu bermatian. Tidak ada yang Fortunernya mengantarkan dia ke tanah wakaf sana. Kalau dulu samanya semua kendaraan kita, kerandan yang kendaraan terakhir kita. Jumat senari rumah malas kalak mengusung keranda, ambulan gratis senari. Napa Jero Ipataruya, ambulan gratis do. Dah, kamu sombongkan. Bagaimanapun hebatnya kita lihat titel hebatnya, pangkat jabatan, syukurlah. Jangan sombong dengan itu. Toh nanti akhirnya titel kita terakhir sama semua. ALM sudah tukin ya akhirnya titelnya. Wala daburu pakai hak almarhum almarhumah itu titel terakhir. Baju kita biarpun mahal-mahal dibeli, jangan sombong, bersyukurlah bisa beli baju seperti itu. Tapi ingat, pakaian kita terakhir semua nanti sama. Kain kapan semua pakaian kita? Kalau selama ini kita tidur di tempat tidur yang empuk, mahal kita beli, bersyukurlah. Tapi ingat, kasur dan bantal kita terakhir nanti semua tanah. Tanah semuanya. Yang kaya yang miskin akan berkasur tanah. Kaya miskin akan berbantal tanah. Tidak ada yang kita sombongkan. Karena dulu kita lahir ke dunia ini, tidak ada itu semuanya. Allah yakhrujukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dulu ketika Allah melahirkan kita dari perut ibu kita, waktu itu apapun tak ada yang tahu kita. Baru kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Diberi Allah kita fasilitas alat untuk mengharungi kehidupan ini. Diberi Allah pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, sehingga kita bisa bekerja, berusaha. Alhamdulillah Allah berikan kita fasilitas, rezeki. Bersyukurlah kepada Allah, bukan kita sombongkan. Nah, jadi ini salah satu sifat daripada hamba Allah itu, allazina yamsuna 'alal ardi haula wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, apabila mereka itu dicakapi, ditegur oleh orang-orang jahil, mereka menjawab dengan ucapan ataupun dengan kata-kata yang mengandung keselamatan, kebaikan. Nah, makanya disebut Ibnu Katsir di situ, ai iza safahu alaihimul jahilun bil qawli say lam yuqabiluhum alaihi bimislih. Kalau orang jahil itu melontarkan kata-kata yang buruk kepada orang-orang yang hamba Allah tadi itu, lam yuqabiluhum alaihi bimislihi, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang sama. Anggoleng tak serupa doh. Misalnya ada orang menyapa dia, hei tolol, dia pun ada dia tolol, ya maksudnya, pada terangnya tolol, sama saja. Hamba Allah itu qalu salama. Kalaupun orang-orang jahil mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada mereka, mereka membalasnya dengan ucapan yang mengandung keselamatan,
kesejahteraan, kebaikan. Nah, jadi orang-orang yang tadi hamba Allah itu bukan saja mereka tidak membalasnya dengan kata yang sama seperti itu, bal ya'funa wa yasfahuna wa la yaquluna illa khaira. Hamba Allah itu ketika mereka mendengarkan panggilan sapaan orang dengan ucapan-ucapan yang buruk, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang sama. Mereka maafkan, bahkan mereka membalasnya dengan ucapan-ucapan yang baik. Makanya berarti bukan mudah untuk menjadi hamba Allah itu. Bukan mudah. Sanggupkah kita melakukan apa yang sering dikatakan orang, dilempar orang kita pakai batu lalu lempar pakai pisau? Nah, nung ujung kita praktek penrakku ya teh. Nung hiasan di bibir saja lebih. Dilempar orang pakai batu, katanya lempar pakai pisau. Nah, sering terjadi pala indaling batu iweni mga lempar na aja lagi batu nang godang. Atau dilempar orang sekali, dilemparnya 3 kali. Nah, kalau masih begitu karakter kita, belumlah termasuk ibadur rahman. Difitnah orang atau diceritain orang dia dengan sesuatu, dipitnah parah. Nah, itu kalau dia sebut satu macam, disebutnya 10 macam. Berarti belum kita ibadur rahman seperti itu. Nah, kalau ibadur rahman itu bukan saja kita tidak membalas itu, bal ya'funa wa yasfahun. Para hamba Allah itu, meskipun orang-orang jahil tadi mengucapkan kata-kata yang buruk kepadanya, dia maafkan. Dia tidak ada dendam, tidak membalas. Bal wala yaquluna illa khaira. Dan mereka tidak mengucapkan kata-kata selain kata-kata yang baik. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana orang mengucapkan dulu kata-kata yang buruk kepadanya, dia mengucapkan kata yang baik. Nah, pernah satu ketika didengarkan oleh Aisyah, ada orang kafir itu bersalam kepada Rasulullah. Ya. Tapi salamnya bukan assalamualaikum, bukan assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi apa dia bilang? Assalamualaikum ya Rasulullah, kecelakaan atas kamu ya Rasulullah. Apa dibuat Rasulullah jawabnya? Waalaikum dengan Rasulullah. Tasbih. Indah terbege-bege Aisyah. Aisyah dijawabnya entah apa-apa. Kamu yang celaka, laknat Allah, kutukan Allah, entah apa-apa dibilangnya. Apa kata Rasulullah? Kenapa lah begitu kau jawab Aisyah, kata Rasulullah. Enggak dengar Rasulullah rupanya tadi yang dibilangnya itu. Dia kan bukan bilang assalamualaikum, tapi yang dibilangnya assalamualaikum, kecelakaan kepada ya Rasulullah. Iya, aku dengar itu kata Rasulullah. Ubege ini dokunda. Cukup aku jawab waalaikum. Sangat HP maksudnya ipaulak tu siya ng Rasulullah. Ngapain lah matu bek-bek entah apa-apa kau bilang kayak gitu. Inilah yang terlihat. Begitu juga dalam perilaku.
Berkali-kali orang-orang yang khianat kepada Rasulullah itu melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan Rasulullah. Ya. Abu Jahal bersama kelompoknya pernah mau mencederai Rasulullah. Digali alai lubang di jolo bagasnya Abu Jahal, perangkap. Maksudnya lain lagi membunuh Rasulullah, mamalang masuk ke lubang ini. Mereka tutup lubang ini rapi sehingga sepintas tidak terlihat tanda-tanda di situ ada lubang. Rupanya skenario ini lain, setelah siap perangkap ini mau berpura-pura lah Abu Jahal sakit. Baru dibilanglah sama Muhammad, Abu Jahal sakit. Abu Jahal pingin minta maaf supaya datang dulu Muhammad. Maksud mereka nanti dia nggak tahu lubang ini, dia akan masuk. Setelah masuk timbun Muhammad itu. Semua ini masih skenario lah. Udah siap semua, udah rapi perencanaan ini. Pergilah menyampaikannya kepada Muhammad. Muhammad sakit keras betul Abu Jahal di sini. Nerwak punah sadil leleng naik umur ini be. Abu Jahal sudah menyadari Muhammad selama ini banyak kali kesalahannya sama kamu. Pengiduannya Abu Jahal sebodak-bodaknya tolong menjolong Muhammad. Datanglah dulu ke sana mau minta maaf dia. Dia sudah sadar, udah mau mati dia kepingin minta maaf. Jadi maning Rasulullah, saya datang. Datang Rasulullah. Rasul tidak tahu di situ ada perangkap itu. Pas sampai ke situ dia terdege Rasulullah memperangkapan lobangon, ditangkap Jibril kaki Rasulullah. Muhammad balik kanan. Tidak betul Abu Jahal sakit. Ini tipu muslihat mereka. Di depanmu ini ada lubang perangkap ini. Bila kau jatuh mereka akan timbun. Pulang kau Muhammad, kata Jibril. Balik kanan Rasulullah, pulang dia. Setelah pulang, datanglah ini konco-konco Abu Jahal ini. Abu Jahal terboto perangkap imamulak Rasulullah. Iboto iya do. Mahuani kamu mamulak Muhammad. Dia matung naso marnya itu nasihat dia. Jong di koja dia. Nda dingutia benadong di si lubang. Akhirnya ia duruk masuk ke lubang ini. Masoro istilahi siapa yang gali lubang dia yang jatuh ke lubang itu. Jahal. Harani dalam na lubangon na tarangkat kala Abu Jahal sini. Piano manungan carana dokot kamu majulo di Muhammad dengan Abu Jahal busi. Ipawala itu Rasulullah na masuk lubang Abu Jahal di situ. Mangido tolong Muhammad. Ami ma mamisaw na bisa ami mangelana tolong majulo Muhammad. Datang dia. Datang dia. Disitulah Allah berikan dia mukjizat tanpa alat bantu, menginjang tangan di Rasulullah di badan Allah sehingga tertangkup ya tangan di Abu Jahal. Dia angkatlah Abu Jahal itu sampai ke atas. Dung lalu tu ginjang dia pusi Rasulullah. Dengan Abu Jahal dalam. Nah hebat pada sihirmu Muhammad dan dia. Ima bahat na lain lagi membantu saat penang sang ada puang bisa memang napatin pada sihir bunyi. Itulah yang dihadapi Rasulullah. Tapi bagaimanapun itu dihadapinya semua dengan baik. Dia maafkan. Inilah semua contoh-contoh yang ditunjukkan Rasulullah sebagai ibadur Rahman itu. Apabila orang-orang jahil mengucapkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak dibalas dengan tindakan yang sama. Bahkan
selalu dibalas dengan tindakan-tindakan kebaikan itu. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya ini bukan saja dalam bentuk ucapan, tapi termasuk dalam bentuk tindakan. Kalau ada orang-orang yang melakukan tindakan yang buruk kepada kita, ya, jangan langsung berpikir untuk membalasnya. Ya. Tapi kalau itu nanti yang menyangkut agama, nggak bisa seperti itu. Tapi kalau itu persoalan harga diri kita, pribadi kita, maafkan. Tapi kalau dalam soal agama, ya, nah, Rasulullah itu pemaaf, tapi kalau itu persoalan dirinya, kalau persoalan agama Allah tidak bisa seperti itu. Nah, ini kan belakangan ini sering dibodohi orang kita. Ketika orang mencaci maki agama ini, dulu ketika Ahok menista agama, umat Islam protes, datanglah yang mengatakan, Muhammad itu kan pemaaf, kenapa umat Islam ini tidak pemaaf? Dia sudah minta maaf, kok belum dimaafkan? Ini bukan pribadi, itu soal agama yang dinista. Itu harus bisa kita bedakan. Kalau pribadi kita yang diinjak-injak orang, silakan maafkan. Tapi kalau agama Allah yang dicaci maki, kita harus bela agama Allah itu. Mati membela agama Allah, itulah jihad itu. Jadi harus bedakan, pilah antara persoalan pribadi dengan agama. Nih, para jemaah sekalian. Kemudian kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Para hamba Allah itu, mereka tidak membiarkan malam itu berlalu tanpa sujud dan berdiri beribadah kepada Allah. Sujjadan wa qiyama, mereka sujud berdiri. Artinya Bapak Ibu jemaah sekalian, ibadur Rahman itu atau para hamba Allah itu salah satu sifatnya adalah konsisten menjalankan ibadah malamnya, sholat malamnya, tahajudnya. Itu para ibadur Rahman. Ini terkadang pedenya dia dari hamba Allah, butimon. Ulang majulah sholat malam, ulang sholat fardu nih, penamar bolong-bolong. Sholatnya dari waktu, terkadang natar tetap punya, nanan terpenuhi ya. Oh, ya. Tahu-tahu dia berani mengatakan dari hamba Allah. Saya atas nama hamba Allah. Padahal hamba Allah itu tidak hanya memadakan salat yang fardu itu, tapi wallazina yabituna li rabbihim, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Hamba Allah itu di malam hari mereka sujud, berdiri mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para hamba Allah itu merasakan, ya, itulah waktu yang paling baik beribadah itu kepada Allah. Makanya ya di ayat lain disebut Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Para hamba Allah itu di malam hari mereka sedikit tidur, lebih banyak ibadah daripada tidur. Kita mudah-mudahan sebaliknya, tapi kebanyakan bahatan tapi menukta daripada tidur. Ya.
hamba Allah itu, kata Allah di ayat lain, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari waktu malam itu untuk tidur. Jadi Rasulullah itu sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Jadi Imam Sodong Bayo mendokon beda sikitnya kita dengan Rasulullah, katanya. Memang niku. Ya, Ustaz. Sikitnya beda kita dengan Rasulullah. Beda sikit nih. Gimana maksudnya itu niku? Ya, ya, dokonnya. Ya beda sikit lah. Kalau Rasulullah sikit tidurnya, banyak ibadahnya. Kita sikit ibadahnya, banyak tidurnya. Jadi beda sikit ya. Kalau Rasulullah itu sikit tidur, kita sikit-sikit tidur. Jadi beda sikit ya. Rasulullah sikit tidur, banyak ibadah. Kita sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Jadi kita beda sikit nih ya. Makanya mana betul, karena sikit-sikit tidur, ini masa terkadang di pengajian tidur, karena sikit-sikit tidur. Ya. Nah, jadi makanya dia bilang, kita beda sikit dengan Rasulullah. Oh itu rupanya maksudnya. Nah, jadi ibadur rahman itu sikit tidurnya. Karena dilakukan Allah. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah tua-tua ini, sudah lanjut usia ini, bersyukurlah kepada Allah kalau dikurangi Allah tidur kita. Bersyukurlah. Karena dong ibu-ibu na curhat mengeluh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya nih ya, audung matobangan naru ramodong nih ya. Jawat dung terpodong manaron nangis isemodong, apala tersunggul nah ramodong besampe torang nyari. Ana marong batu nih ya. Nah, menjalaki ubat dia. Saya bilang, terganggu dirasoi nang kesehatan di nahuram bonumi. Memang kok kesehatan na terganggu nih ya. Kusunin nang jalaki ubat na besamodong sa johoniku. Kolong nironi Allah do dio ini ko. Karena mungkin na jolo dompak poso harani borat di perjuangan. Nasa dia ibadahmu di malam hari. Onsan nari dong lopas tanggung jawabi. Iben Tuhan naru terpodom ko. Somar ibadah do inangin ko. Maksudnya ustadnya Allah. Ima daw sapa-sapai ubat na daw niya ulang ben ko na magjaga waktu kesehatan. Tolong nironi Allah deh. Dikurangi Allah tidur kita supaya lebih banyak ibadah kita di malam hari. Tunggu mencegah untuk kesehatan. Oke. Mana adanya? Karena memang ibadur rahman itu kata Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi di waktu sahur itu mereka beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah. 24 jam itu sebenarnya Allah terbuka pintu kemaafannya kepada kita, kapan saja pun terbuka. Tapi kalau ditanya kapan yang paling afdol kita beristighfar meminta ampun kepada Allah, waktu sahur itulah. Itu sahur. Ya. Kalau kata Al-Ustaz Abang Haji Marasanti Ritonga, kita nadung lanjut usiawan dua do kebutuhan ta sebenarnya. Dua yang paling kita dambakan ini kalau kita yang sudah lanjut usia ini. Apa? Pertama, keampunan Allah. Yang kedua, kita ingin mati dengan husnul khotimah.
Nah, dua target kita yang sudah lanjut usia ini. Pikirkan di akhir hari hayat kita ini kita dapat keampunan Allah. Mungkin selama ini sudah terlalu banyak dosa yang kita tumpuk. Sedikit kita minta ampun kepada Allah karena masih beratnya perjuangan hidup kita. Pikirkanlah di akhir hayat kita ini kita dapat keampunan Allah. Maka saat yang paling tepat kita beristighfar meminta ampun kepada Allah. Allah bilang beristighfar di waktu sahur. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka di waktu sahur itu beristighfar meminta ampun kepada Allah. Jadi ini semua adalah membuktikan ibadur rahman itu yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Para hamba Allah itu di malam hari mereka sujud, berdiri, beribadah, mengabdi kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, sudah seperti itu hebatnya hamba Allah itu, mereka sikit tidurnya di malam hari, banyak ibadah kepada Allah. Tapi begitu pun mereka masih lagi walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Para hamba Allah itu sudah begitu hebat ibadahnya, bukan hanya memadakan fardu tapi malam harinya mereka sikit tidur, banyak ibadah kepada Allah. Samping itu mereka masih mengatakan lagi rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, palingkan kami ya Allah dari azab neraka jahanam. Jauhkan kami ya Allah. Padahal mereka sudah begitu beribadah. Di malam hari mereka beristighfar di waktu sahur. Begitu pun mereka masih takut dengan neraka itu. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Makanya kita kadang heran. Dai pemadung ibadah penadong tu narakoi penah mabiar dai manusia. Ya. Madung ibadah penah sedia. Nama biar bersih dia tu narakoi ndak biar ya. Bahkan orang lebih mendokon, wah pandang melecehkan. Sabino teritokin na guys nasib ni babuti mo. Kung edong lebih nasib-nasiban sul. Ada maksud menin. Malaikat Malik penjaga neraka itu nakejangan ni. Nah itu pun Allah tong di ayat ini. Alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat penjaga neraka kan sadis itu, kejam. Mana tahu nanti kita masuk lebih batu neraka ini dia hebat na dosa siunmu ko ni basude mu itendang ko ni akhirna nak buat tu panendangnya lewat neraka ke tu suruh ko ni. Nafsunya may nafsunya. Sangkaya dong nasib-nasiban di sulung. Ada itu. Jika baik balasannya baik, jika buruk balasannya buruk. Dadong di sini ternasib tukin na. Ya, dua lecet. Hanya orang sekarang, aku tidak takut itu. Lagi pula mana lah ada itu semua itu. Yang tenang-tenangnya itu di kuburan tenangnya semua orang. Buktinya tak ada yang pulang. Ini mesti itu berapa. Karena setenang yang mulak lena tahannya isinya. Kok di sini kita mulak nah bisa mulak.
Ini hamba Allah itu tadi sudah begitu tekunnya ibadah, masih tetap berdoa kepada Allah. Malah Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, hampir tidak pernah tinggal doanya. Di setiap sholat ba'da tasyahud, setelah tasyahud akhir itu, Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Hampir tak pernah ditinggalkan Rasulullah ini sebelum dia salat. Padahal dia Rasul loh, Bu. Begitupun masih takut di api neraka itu. Hampir setiap sholat ini dibacakannya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya. Jadi ibadur rahman itu selalu berdoa kepada Allah supaya dilepaskan dari azab neraka. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Terakhir kita lihat hamba Allah itu, kata Allah, apabila mereka menginfakkan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, walam yaqturu, dan mereka tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, di antara kedua inilah mereka lakukan. Nah, infak apa maksudnya nih? Baik infak untuk menafkahkan hartanya untuk dirinya dan keluarganya, maupun menafkahkan hartanya untuk jalan Allah. Lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Nah, jadi kelebihan debatong untuk dirinya, pedong udah debat kulit dia untuk dirinya, untuk keluarganya pekulit. Nah, ada waktu berlebihan karena dibahat hepengnya berlebihan, ipena tolak. Allah tidak suka. Wala tubazzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Jangan berlebihan. Nah, bersedekah juga seperti itu, berinfak di jalan Allah itu. Lam yusrifu, jangan berlebihan. Artinya, kalaupun mau bersedekah, pikirkan juga keluarga kita. Ulang tupi temar infak teh saya butuh dapur. Harus pikirkan. Makanya dulu Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia sakit waktu Rasulullah haji ke Mekah, waktu itu sakit seorang sahabat di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu sahabat, ya Rasulullah, kami mau jenguk Sa'ad dulu. Aku ikut, kata Rasulullah. Waktu itu Sa'ad ini sakit, kebetulan masih bisa berdialog. Mersapa pada saat itu Rasulullah, ya Rasulullah, inni zumadin kasir, wala yarisuni illa ibnatun wahidah. Ya Rasulullah, aku kebetulan ada hartaku lumayan banyak, dan tidak ada ahli warisku kecuali hanya satu orang anak perempuan saja. Apakah sodaku bisulusaihi, bolehkah aku sedekahkan? Maksud dia di situ sedekah di situ adalah dia ingin mewasiatkan hartanya 2/3.